Salam kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Dalam video ini, kami kelompok 1 yang merangkutakan saya sendiri, Marsana Malau. Saya Yolanda Panggabean. Saya Viola Kristin Bertarigan. Dan saya Rahmayani. Dalam video ini kami akan memaparkan atau menjelaskan cara membuat file dan setup awal data perusahaan menggunakan aplikasi Mayop. Untuk materi yang pertama kami serahkan kepada Yolanda. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang membuat file data perusahaan. Mayop menyimpan seluruh data keuangan dan bisnis pada file data perusahaan. Sebelum menggunakan Mayop untuk mencatat transaksi bisnis, maka kita harus membuat file data terlebih dahulu. Mayop juga menyediakan tool yang disebut New Company File Assistant, yang menampilkan serangkaian jendela interaktif dengan opsi-opsi yang membantu untuk membuat file data perusahaan. Untuk membuat file data perusahaan, kita tinggal memilih opsi Create pada saat kita pertama kali membuka aplikasi Mayop. Kemudian ikuti tahapan-tahapan dengan mengisikan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan dalam membuat file data perusahaan seperti yang pertama, nama dan alamat perusahaan. Di sini kita harus menyiapkan data nama dan alamat perusahaan, nomor telepon, dan sebagainya. Yang kedua, tahun fiskal keuangan sekarang. Tahun fiskal yang digunakan adalah tahun ketika tahun keuangan berakhir. Jika periode tahun fiskal keuangan dimulai bulan April 2005 sampai Maret 2006, maka yang dipakai adalah tahun 2006. Yang ketiga, bulan terakhir tahun fiskal keuangan. Jika periode tahun fiskal keuangan dimulai bulan April 2005 sampai Maret 2006, maka bulan terakhir adalah bulan Maret. Yang terakhir, bulan konversi. Bulan konversi adalah bulan di mana kita memulai menggunakan Mayop untuk mencatat transaksi keuangan. Materi selanjutnya adalah membuat setup awal perusahaan. Langkah awal setelah pembuatan file data perusahaan adalah melakukan setup awal perusahaan. Setup awal dilakukan untuk memasukkan data-data secara lebih detail ke dalam file perusahaan, sehingga sistem aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Informasi tersebut dapat berupa bagian akun, saldo awal, nama customer atau supplier, dan lain sebagainya. Nah, karena kita akan praktik pertama, kita akan membuat sebuah perusahaan baru, maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mengklik menu Create. Di tampilan awal di sini adalah misalkan kita akan membuat file company baru. Di sini kita tinggal next-kan saja. Untuk di step kedua ini kita memerlukan pengisian data yang enter your 12 digit product serial number. Kita lewati karena untuk aplikasi ini juga masih istilahnya dalam proses percobaan. Maka di sini tidak memerlukan serial number. Yang selanjutnya adalah kita mengetikkan informasi tentang company atau informasi tentang perusahaan kita. Misalnya, nama perusahaannya CV Erlangga. Yang selanjutnya, alamat Jalan Kertajaya 200 Surabaya. Yang selanjutnya, phone number 031 5066 280. Untuk fax numbernya juga sama, 031 5066 280. Yang selanjutnya, alamat emailnya airlangga@yahoo.com. Setelah semuanya terisi, kita klik next. Langkah selanjutnya, di sini kita akan membuat
data finansialnya dari tahun 2006. Tahun keuangan CP Erlangga dimulai bulan Januari sampai bulan Desember. CP Erlangga mulai menerapkan akuntansi dengan menggunakan Mayop dimulai tahun keuangannya ini 2006 pada bulan Januari. Sehingga dengan informasi tersebut, maka data diisikan seperti gambar yang tampil ini. Untuk accounting periodnya dipilih 13. Karena periode ke-13 akan digunakan untuk mencatat penyesuaian akhir tahun. Setelah semuanya terisi, kita klik Next. Maka akan muncul tampilan Please confirm your accounting information. Di sini sudah ada review dari informasi finansialnya. Nah, di sini kita tinggal klik Next. Pada tampilan Build Your Account List, di sini step selanjutnya di sini berhubungan dengan pembuatan akun atau daftar akun. Pembuatan akun atau daftar akun ini ada 3 pilihan. Yang pertama di sini adalah membuat akun berdasarkan yang disediakan oleh Mayop. Yang kedua, jika kita ingin membuat akun dengan mengimport atau mengcopy data dari data yang sudah ada. Yang ketiga ini, jika kita ingin membuat daftar akun dari awal. Untuk saat ini kita pilih yang nomor 3. Lalu klik Next. Pada tampilan Create Your Company File ini artinya di mana kita akan menyimpan file data kita yang tadi, yaitu di sini. Jika kita ingin mengubah tempat penyimpanannya, kita bisa mengklik menu Change, baru kita pilih Nah, saya akan menyimpannya di sini. Selanjutnya klik Next. Langkah terakhir ini, kita pilih saja langsung Command Centric. Lalu akan muncul tampilan seperti berikut ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rahmayani. Kepada Saudari Rahmayani, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Yolanda. Saya akan menjelaskan untuk pembuatan setup awal data file data CV Erlangga dengan mengklik Account, lalu pilih menu Account List. Kemudian akan keluar bagan akun seperti yang ada di layar kita masing-masing, yang di dalamnya terdapat aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasional, pendapatan lain-lain, dan juga beban lain-lain. Kemudian, untuk ke setup linked account, kebijakan perusahaan terkait dengan penetapan linked account. Yang pertama, perusahaan menggunakan akun kas atau undeposit fund untuk mencatat semua pendapatan penjualan. Yang kedua, perusahaan menggunakan akun bank untuk mencatat pengeluaran pembayaran hutang dagang dan beban. Yang ketiga, perusahaan menggunakan akun kas untuk mencatat semua penerimaan kas. Selanjutnya, untuk pembuatan setup linked account, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu setup, kemudian klik linked account,
kemudian account dan banking account. Yang kedua, pilih menu setup, kemudian klik linkedIn account, kemudian sales account. Dan yang terakhir, pilih menu setup, kemudian klik linkedIn account, dan purchase account. Yang kedua, setup text code. Yang pertama, pilih menu list, kemudian klik text kode, kemudian akan tampil jendela text kode list. Yang ketiga, daftar customer. Adapun langkahnya, masuk menu card file, kemudian klik pilih menu card list, kemudian klik customer. Lanjutkan pilih new, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di layar kita masing-masing. Yang keempat, daftar supplier. Dengan cara klik menu card file, kemudian pilih menu card list, baik, untuk daftar customer, masukkan menu card file, kemudian pilih menu card list, dan klik customer dengan nama PT Aras Komputer. Kemudian lanjutkan pilih new, maka akan muncul tampilan seperti yang ada pada layar. Untuk daftar supplier, klik menu card file, kemudian pilih menu card list, kemudian klik supplier dengan diisi nama PT Andika, lanjutkan pilih new, maka akan tampil seperti yang ada di layar kita masing-masing. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Viola Christine. Kepada Saudari Viola, saya persilakan. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Rahmayani bahwa pada masuk menu card file itu memilih menu card list, lalu klik supplier, lalu lanjut dipilih menu new. Maka tampak seperti layar tadi. Maka setelah tampak pada layar, nantinya akan muncul saldo persediaan barang dagang, yaitu dengan keterangan, masukkan informasi tentang pelanggan, dan saldo awal piutang dagang masing-masing pelanggan dengan ketentuan, yaitu yang pertama, harga beli dan harga jual tidak termasuk pajak. Yang kedua, pajak yang dikenakan adalah PPN. Lalu masuk pada menu inventory. Pilihlah menu inventory list, lalu pilih new, maka akan tampak seperti pada layar. Lalu pada item number, ketik CD001. Selanjutnya, klik OK. Selanjutnya pada menu buying details, lengkapi informasinya. Selanjutnya, klik OK. Selanjutnya, pada menu selling details, lengkapi juga informasinya. Selanjutnya, klik OK. Selanjutnya, masuk ke menu inventory, yaitu pilih menu inventory list. Lalu pilih menu new, maka akan tampil seperti pada layar. Pada item number, ketik CD001, setelah itu klik OK. Selanjutnya, masuk pada menu buying details. Lengkapi informasinya seperti pada layar, yaitu klik di buying unit of measure, itu ada unit, dan di teks kode when book itu ada N sampai T, lalu klik OK. Selanjutnya, masuk ke menu selling details. Itu juga dilengkapi informasinya seperti pada layar, ada best selling price itu ada 312.000, di selling unit of measure itu ada unit, number of items per selling unit ada 1, dan selebihnya seperti pada layar. Lalu
ketik OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marsanda Malau. Baik, selanjutnya ada setup account opening balance atau saldo awal akun. Yang pertama, dari menu bar pilih setup, lalu balance. Setelah itu klik account opening balance dan masukkan informasi saldo. Pastikan bahwa saldo yang dimasukkan adalah saldo pada tanggal 1 Januari. Yang kedua, pastikan bahwa setelah semua saldo sudah dimasukkan, jumlah amount left to be allocated adalah 0. Selanjutnya, setup saldo awal pelanggan. Yang pertama, pilih menu bar, pilih setup, selanjutnya balance, lalu customer balance. Setelah itu, masukkan informasinya. Nah, untuk yang selanjutnya ada setup saldo awal pemasok. Yang pertama, dari menu bar, pilih setup. Selanjutnya balances. Kemudian klik supplier balances. Maka akan muncul seperti tampilan dalam video dan isilah semua informasi-informasi yang ada. Yang selanjutnya, kita akan beralih ke setup saldo awal persediaan. Dari command center inventory atau persediaan, klik count inventory. Setelah muncul seperti yang ada dalam layar, masukkan detail count inventory berikut. Lanjutkan dengan menu Adjust Inventory. Pilih menu Continue, lalu klik Opening Balance. Lalu, masukkan detail count inventory seperti berikut yang ada dalam video. Lanjutkan dengan menu Adjust Inventory. Lalu klik Continue. Abaikan yang lainnya. Setelah itu klik Opening Balance. Cost, link account, atau persediaan hardware-nya. Dan selesai. Sekian hasil paparan kami mengenai penggunaan Mayop dalam pengerjaan membuat file dan setup awal perusahaan. Semoga dapat dipahami. Kami ucapkan terima kasih. Salam.